Mitra 104,6 FM, kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik persiapan Percasi Kabupaten Buleleng menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13 di Kabupaten Gianyar. Dua narasumber sudah kita hadirkan, Bapak Nyoman Suarjana selaku Ketua Umum Percasi Kabupaten Buleleng dan juga Bapak Imade Marta Wirawan selaku Ketua Harian dan juga pelatih Percasi Kabupaten Buleleng. Untuk sesi ini rekan-rekan kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapatnya terkait dengan persiapan atlet catur Buleleng menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Bali. Sambil menunggu penelpon, kita balik dengan dua narasumber kita. Pak Nyoman Suarjana, untuk memotivasi atlet agar bisa tetap bertahan sebagai atlet Buleleng, apa yang dilakukan oleh Percasi Kabupaten Buleleng? Karena saya dengar beberapa atlet sudah mulai diiming-imingi oleh kabupaten lain untuk bisa hijrah memperkuat kabupaten mereka. Silakan Pak Suarjana. Terima kasih terkait dengan semua yang kita bahwa kita adalah satu keluarga itu bagaimana pendekatan kita kepada atlet seperti keluarga sendiri sehingga tidak ada sekat di antara kita sehingga komunikasi kita dengan atlet itu nyambung sehingga ada rasa istilahnya malu gitu. Oleh sebab itu kami tetap atlet-atlet yang nanti diterjunkan ke program itu baik dari latar belakang kadang-kadang ekonominya juga gitu kami tetap motivasi ketika terjadi sesuatu hal kami tetap memantau sehingga atlet kita tetap eksis. Oleh sebab itu ke depan mudah-mudahan karena atlet kita adalah lebih banyak atlet adalah atlet muda artinya pelajar gitu. Sehingga motivasi yang bersangkutan itu adalah tinggi sekali. Terkait dengan iming-iming atlet memang yang jelas itu kami serahkan kepada yang bersangkutan gitu. Karena kami tidak juga bahwa atlet yang bersangkutan adalah tergantung dari ekonomi yang bersangkutan itu kan. Iya, oke. Rekan-rekan, tampaknya ada yang mencoba bergabung. Kita berikan kesempatan di 23455 Mitra 104,6 FM yang ingin menyampaikan saran, masukan, pendapatnya terkait dengan persiapan atlet Percasi Kabupaten Buleleng menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Bali. Soal status dari para pemain Buleleng untuk Percasi Kabupaten Buleleng, belum ada master, Pak ya, sampai saat ini. Belum karena pengalaman kemarin ketika atlet kita sudah berprestasi di tingkat provinsi kemungkinan yang bersangkutan mungkin bekerja keluar Buleleng itu sehingga masternya itu ada di kabupaten lain gitu. Padahal atlet kita adalah atlet dari Buleleng gitu. Setiap dia akan menjadi master mungkin atlet tersebut sudah pindah dari kabupaten Buleleng gitu. Sampai sekarang ya tetap kita pembibitan saja gitu. Atlet yang kita prestasi tidak pernah ada di Buleleng itu selama ini berpindah tempat gitu. Begitu dapat master, Iya, keluar Buleleng. keluar Buleleng gitu. Artinya sulit juga mempertahankan karena pertama adalah ekonomi yang bersangkutan itu. Kita tidak memungkiri juga terkait dengan ekonomi yang sulit mungkin dia menjanjikan pekerjaan mungkin di luar Buleleng itu sehingga atlet kita akan berpindah ke Kabupaten Buleleng. Kemudian terkait dengan EKTP, Pak, sebagai salah satu persyaratan dari Pekan Olahraga Provinsi nanti. Untuk Buleleng gimana? Udah semua punya EKTP? Yang jelas Buleleng merupakan atlet-atlet dari Buleleng yang akan diterjunkan ke program itu semua asli Buleleng itu yang jelas kalau usianya adalah 17 ke atas itu yang bersangkutan sudah punya EKTP tetapi yang belum tetap dia adalah masih statusnya pelajar gitu. Persyaratan itu adalah bagi yang bersangkutan belum ber-17 tahun ke atas kan jelas EKTP kemudian kalau itu kakak persyaratannya terdaftar sebagai warga di Buleleng karena kalau sekarang sudah NIK itu sifatnya nasional tidak ada NIK ganda gitu kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh KONI Provinsi Bali bahwa persyaratan untuk menjadi atlet nantinya diterjunkan dalam program adalah persyaratannya adalah EKTP gitu. Artinya yang berasal dari yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi
Provinsi Bali. Itu bukan berasal dari Bali, tetapi bertempat tinggal dan statusnya dia sudah memiliki EKTP Bali. Biasanya atlet-atlet buleleng dikalahkan oleh taktik dan strategi seperti ini, Pak ya. Ya, Bahkan saya dengar di kabupaten lain 1 tahun sebelumnya ya, sudah merekrut atlet dari luar, Pak, yang bergelar master lagi ya. karena ya. Ini gimana menyiasati nanti? Yang jelas kalau persyaratannya EKTP agak susah gitu. Yang bersangkutan harus pindah kan gitu. Yang bersangkutan harus pindah dan itu EKTP-nya harus di sini kan gitu. Tetapi kalau artinya masih KTP manual gitu, saya rasa itu karena kebijakan pemerintah kabupaten masing-masing kan gitu. Demi nama baik kabupaten, apapun kabupaten bisa melakukan sendiri kan, Menghalalkan segala cara gitu, Pak Nyoman. Yang terpenting kabupaten itu bisa namanya bagus kan gitu. Tapi kalau buleleng tidak pernah itu, karena tidak pernah akan mendatangkan atlet dari luar gitu. Tetap itu atlet kita adalah berdasarkan pembinaan kita sendiri. Tidak ujung-ujungnya biar atlet itu pintar tetapi tidak pernah mengikuti pembinaan, saya langsung dicoret gitu. Artinya kan ini adalah salah satu motivasi kepada teman-teman yang lainnya gitu. Sudah komitmen itu. Ya, komitmen ya. Atlet sekelas luhur kira-kira diprediksi mendapat medali 2017 ini. Saya rasa kalau nanti atlet kita itu berbicara, tetapi kalau kemarin adalah kategorinya adalah non master itu Gianyar juga akan membuat kategori non master. Saya yakin luhur itu pasti memperoleh emas gitu. Iya. Baik, kita beralih kembali kepada Pak Made Marta Wirawan. Pak Marta, tadi sudah disampaikan pada awalnya buleleng mendapatkan 2 emas, 2 perak dan 7 perunggu 2015 kemarin. Sekarang target ada tambahan 2 medali emas. Bertanya kembali soal keyakinan. Kalau EKTP ini diberlakukan, seperti apa keyakinannya? Kalau tidak EKTP, bagaimana keyakinannya? Kalau menggunakan EKTP ya bisa meningkat medali yang kita akan raih. Tapi kalau non EKTP bisa turun ini, bisa tidak 2, bisa 1, bisa 0 ini ya. Medali emas. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena kemungkinannya ya kabupaten lain itu mendapat atau memperoleh atau mencari master-master baru atau tetap master yang dulu itu, tapi dia menambah lagi master-master lain yang mengikuti kejuaraan di kabupaten lain itu nama provinsi. Dari beberapa kali tryout yang sudah dilakukan selama ini, mungkin sudah ada informasi-informasi kabupaten kota yang sudah merekrut atlet-atlet bergelar master atau mungkin atlet-atlet yang berpeluang mendapatkan medali emas pada pekan olahraga provinsi mendatang. Tapi dalam tryout kemarin di Denpasar di Kabupaten Mangupura itu belum kelihatan orang-orangnya, yang baru-baru belum ada, masih wajah-wajah lama pemain caturnya. Ya, masih ada berarti. Ya, kita masih ada dan kita juga bisa di sana mendapatkan 10 besar sebanyak 4 atlet kita. Yang putra, yang putri 2 orang yang dapat medali di sana. Baik, Mitra 104,6 FM, kami masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan saran masukan pendapat terkait dengan persiapan Percasi Kabupaten Buleleng, Persatuan Catur Kabupaten Buleleng untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-13 di Kabupaten Gianyar. Pak Marta, menarik memang apa yang disampaikan tadi, bahwasanya atlet-atlet Buleleng merupakan atlet-atlet asli binaan Kabupaten Buleleng. Ini dibina dari SD, SMP, atau mungkin sudah di SMA baru mulai dibina, Pak? Ya. Oke, tampaknya ada yang mencoba bergabung. Silakan di 23455. Silakan Pak Marta. Untuk atletnya itu yang latihan di KOS itu mulai dari SD kelas 1, kelas 2 itu ada. SD kelas 1, SD kelas 2 ada juga. Banyak ada. Dan kita juga adakan kejuaraan catur SD grade B itu yang artinya kelas 1 sampai kelas 3 dibatasi karena kemampuan kelas 1 kelas 3 sampai kelas 6 kan beda. Nah, itu adakan kejuaraan tapi tidak
terusannya di HUT RI, Sumpah Pemuda, sama itu yang ada di grade A, grade B dibedakan kelas 4, kelas 6, grade A, ini grade B dibedakan ini. Dari kelas 1 SD sudah mulai dibina mereka. Ya, Minatnya gimana? Dari semua sekolah-sekolah yang ada di kabupaten, di kota, di pedesaan atau hanya saja di sini jumlahnya masih sedikit, kira-kira sekitar 8 orangan ini yang ada, sehingga masih perlu lagi sosialisasi ke sekolah-sekolah agar atau kita persering kejuaraan yang menyangkut kelas 1 sampai kelas 3 SD untuk usia anak usia 5. kalau frekuensi kejuaraannya tadi di ulang tahun RI? Ulang RI di pelajaran umum dan kita tambahkan di grade A itu kelas 3 itu. Kelas 2 itu ditambahkan situ, Sumpah Pemuda tambahkan juga. Karena kita terbatas anggaran. Kalau misalnya anggarannya lumayan, mungkin grade A diberikan. Terus ini sudah kami susun kegiatan sebanyak mungkin kejuaraan. Ada atlet yang masih berstatus SD, pelajar SD Pak, untuk pekan olahraga provinsi nanti? Untuk atlet provinsi tahun ini tidak ada, karena dia sudah tidak masuk yang 2 tahun lalu ada SD-nya, yang sekarang dia kalah cadangan dia. 2 tahun lalu masih ada? Ada yang SD, yang putri, yang SD putri ada. Sekarang SMP yang putri, yang putra juga SMP. Percasi Buleleng sudah menetapkan atlet definitif Pak untuk pekan olahraga provinsi Bali, atau mungkin masih ada tambah sulam? Sudah ada. Cuma nanti kalau ada pemain-pemain yang kurang disiplin, jarang berlatih, itu nanti diganti oleh cadangan yang rajin berlatih dan rajin bertanding. Masih ada peluang seperti itu? Masih ada peluang, tapi ini kan masih lama latihannya, pembinaannya sampai bulan Agustus pembinaan. Masih sampai dengan bulan Agustus. Iya. Baik, Mitra 104,6 FM. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.